Selamat datang kembali di Confucius ID. Sekarang saya akan melanjutkan manhwa kesukaan kalian, SSS Suicide Hunter. Kata apa yang paling cocok dengan zombie? Aku tahu itu pertanyaan yang aneh. Tapi dunia ini ditempati oleh zombie. Saat aku bertarung melawan zombie dan berlatih seni bela diri, aku secara alami khawatir tentang zombie. Jadi aku baru menyadari kata mana yang merupakan combo terburuk dengan zombie. Guo, itu adalah Hadoken. Wah, zombie berjubah hitam mengumpulkan dan menembakkan Hadoken ke arahku. Aku tidak bercanda, itu nyata. Aku akan mengatakan lagi, zombie ini yang telah hidup sebagai manusia dari dunia murim berteriak dan menembakkan Hadoken ke arahku. Ini gila. Suara mendesing. Hadoken dengan mudah mendorongku kembali. Aku terbang di udara seperti tongkat kayu yang terlempar. Apa yang telah terjadi sejauh ini telah membuatku tercengang, tapi tidak berakhir di situ. Wow, zombie itu menendang tanah dengan satu ketukan. Itu adalah teknik gerakan yang aneh. Dia dengan licik mengaktifkan skill likeness, seolah tubuhnya dipenuhi helium. Zombie itu membumbung ke udara. Dalam sekejap, zombie itu terbang jauh ke depan hidungku. Sakit jiwa. Hei, tunggu. Ini tidak mungkin nyata. Aku mengayunkan pedang suci dengan segera, tapi sebelum aku bisa memotong zombie dengan liar, sebuah suara menghentikanku untuk berayun. Salah, jangan mengayunkan pedang secara sembarangan. Itu adalah suara Heavenly Demon. Dia melihat pertarunganku dari atas lubang. Apa aku tidak mengatakan ini? Pikirkan tentang kelaparan, kematian karena kelaparan. Pikirkan hanya tentang menggerogoti perutmu. Jika kau hanya mengayunkan pedang, Infernal Heaven's Demonic Art tidak lebih dari cangkang yang tidak berguna. Tapi zombie itu membuka mulutnya di depan wajahku. Retak. Aku nyaris tidak berhasil melepaskan diri dan menghindari gigi zombie. Aku tidak punya waktu untuk jatuh dengan benar. Jadi aku akhirnya berguling-guling di tanah. Apakah lebih lapar karena aku menghindarinya? Zombie itu meraung dan menghampurkan ke arahku. Aku tidak terlalu lapar sekarang. Bohong. Heavenly Demon berteriak seolah-olah dia frustasi. Tidak bisakah kamu memikirkan warna merah di benakmu meskipun itu tidak ada di depan matamu? Hanya karena kamu tidak lapar saat ini bukan berarti kamu tidak dapat mengingat perasaan lapar. Guo. Sementara Heavenly Demon berbicara kepadaku, zombie itu terus menyerangku dengan kukunya. Jika aku tergores oleh paku itu sekalipun, itu akan berakhir bagiku. Jika aku terinfeksi virus zombie, aku akan menjadi Kim Zombie dalam arti sebenarnya. Cang, denting. Paku zombie itu menghantam pedangku dengan suara yang mengerikan. Aku tidak bisa menyerang. Sibuk seperti aku mencoba untuk membela diri. Aku bisa merasakan kematian. Jika kamu tidak bisa melakukan ini, itu karena kamu belum terbiasa dengan rasa lapar. Perutmu terlalu kenyang. Mereka yang mempelajari seni Heavenly Demon harus bisa dengan bebas mengingat indera mereka. Rasa lapar, memori kelaparan. Ingatlah saat kamu terlalu lapar. Kembalikan indramu saat itu. Lalu di mana kamu? Apa yang paling ingin kamu makan? Sudah berapa lama kamu lapar? Waktu terlama aku kelaparan adalah 3-4 hari. Apa? 3-4 hari? Heavenly Demon tercengang. Maksudmu, waktu terlama yang pernah kamu rasakan hanya selama 3 hari? Itu konyol. Sudah lama sekali dunia tidak bergejolak dan panen buruk. Bagaimana kamu bisa kelaparan selama 3 hari? Kecuali kamu adalah anak dari keluarga bangsawan.
Ya, tempat di balik tembok itu lebih banyak daripada daerah tengah. Tentu saja menara tempat orang-orang dari seluruh dunia berkumpul lebih melimpah daripada dunia murim. Selain itu, ini juga merupakan tempat di mana kamu dapat menikmati peradaban modern. Mungkin ada beberapa hunter yang tidak pernah kelaparan selama lebih dari 2 hari. Oh, Heavenly Demon menghela nafas. Aku melihat bahwa ini tidak sampai kepadamu. Rasa lapar adalah sensasi yang paling mendesak. Itu karena rasa sakit yang tidak bisa dilewati bahkan untuk sehari. Rasa sakit yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Orang hidup yang menenangkan rasa lapar mereka. Tidak ada perbedaan antara kelaparan seorang kaisar dan kelaparan dari kasta terendah. Bagaimana kamu bisa membangkitkan seni Heavenly Demon jika kamu bahkan tidak tahu ini? Tidak, tapi aku hidup sebagai hunter kelas E selama lebih dari 10 tahun dan cukup sering kelaparan. Ketika aku membeli tteokbokki saat tinggal di luar menara, aku menghitung berapa banyak lontong yang ada per porsi dan hanya membeli dari toko yang memberi 4 potong lagi. Cukup, Heavenly Demon berbalik. Ini salahku. Untuk sesaat aku memiliki harapan. Sudah kuduga kamu adalah pria yang hanya pandai berbicara. Aku berada di dasar lubang besar, jadi sosok Heavenly Demon dengan cepat menghilang dari pandanganku. Cang, denting, nyaris menghalangi gigi dan kuku zombie. Aku berteriak pada Heavenly Demon yang sudah jauh. Heavenly Demon Nim. Tidak ada jawaban. Heavenly Demon Nim. Sekali lagi tidak ada jawaban. Heavenly Demon adalah seorang pejuang yang tidak melihat ke belakang. Mohon tunggu, ya Tuhan. Lapar bukanlah sesuatu yang istimewa. Apakah masuk akal kalau kamu tidak bisa belajar seni bela diri karena itu? Zombie Hadoken membuka mulutnya lebar-lebar lagi. Kamu telah mati. Kamu mengalami kemunduran ke 24 jam yang lalu. Aku mundur ke hari yang lalu dan menginjak kakiku. Ketika aku kembali, aku melihat kartu keterampilan Hadoken Zombie, mengalami trauma dan menerima verifikasi sistem bahwa egoku dipertahankan. Tapi itu tidak penting sekarang. Tapi aku juga hidup melalui banyak kesulitan. Aku marah. Aku ingin menang. Hanya 2 emosi itu, seperti kembang api merah dan biru yang menyala di hatiku. Mereka lebih dari sekedar membakar, mereka menyala. Wow, Bai Huryong beristirahat tenang di sampingku. Dia mendidik kamu dengan cara yang sangat tradisional. Ya, dia mengajarimu seni misterius. Jadi itu benar. Zombie, manusia telah makan lebih banyak sejak dahulu kala. Jadi mereka menjadi lebih sederhana. Ya, jadi dia mendatangiku seperti ini, Jika kamu keluar seperti itu, menurutmu apakah aku akan meringkuk dan menyerah? Apakah aku akan berterima kasih? Aku adalah orang yang mati terbakar. Aku hangus dari kepalaku ke bawah. Apa menurutmu aku tidak akan mati karena kelaparan? Bai Huryong memasang ekspresi malu yang langka. Zombie, kenapa kamu seperti ini, hei? Alih-alih ini mempelajari ilmu pedang hanya dariku, bukan wanita Heavenly Demon atau semacamnya. Aku jauh lebih toleran dalam hal menjadi seorang guru. Dia ingin aku merasa lapar. Kalau begitu, aku akan kelaparan. Sial, Bai Huryong bergumam. Apa dilema? Orang ini benar-benar gila. Oh, dia anak yang gila, yang tidak bisa melihat apapun di depannya saat dia marah. Kita akan kehilangan banyak hari. Sejak hari itu, aku memasuki jalan menuju neraka. Aku akan menemukan item yang diperlukan untuk menyelesaikan tahap ini. Itu yang aku katakan pada party. Dengan itu, aku pergi.
Sendirian, aku pergi sejauh mungkin dari gua mata air panas dan mengisolasi diriku di gunung bersalju. Tidak melakukan apapun, aku hanya tinggal di sana. Kamu gila. Apakah dia tahu apa yang aku coba lakukan? Bai Huryong menatapku dengan mata menghakimi. Kamu hanya akan tinggal di sini sampai kamu kelaparan, bukan? Iya, itu dia. Bung. Bai Huryong menatap. Setiap orang harus tahu betapa bodohnya orang ini. Kasihan. Sayangnya, aku satu-satunya yang mengetahui hal ini. Aku menyesal menjadi hantu ketika aku meninggal. Aku menyesal. Dia berisik. Zombie, tidak. Gongja, silahkan. Aku tidak peduli kamu begitu gila, tenggelam dalam pelatihanmu. Tapi kesalahan apa yang aku lakukan sehingga aku harus terus mengawasimu dari samping? Hei, sudah kubilang kamu berisik. Biarkan aku bertanya satu hal. Berapa hari kamu berniat melakukan ini? Aku duduk di sebuah gua kecil di atas gunung bersalju. Itu berbeda dari gua tempat Heavenly Demon dan party tinggal. Tentu saja tidak ada air mata panas di sini. Dan tidak ada biji-bijian atau batang energi. Itu hanyalah gua yang gelap dan dingin. Aku tidak tahu, setidaknya 112 hari. Aku melihatnya dalam trauma Heavenly Demon. Dia tidak makan apapun selama 111 hari dan bertahan hanya dengan udara. Jadi aku akan bertahan selama 112 hari. Kau seperti sashimi. Bai Huryong terus mengutukku selama lebih dari 1 menit. Tapi itu tidak ada gunanya. Tidak peduli apa yang dia kutuk padaku. Pikiranku tidak terpengaruh. Aku sudah mulai duduk dalam posisi lotus. Kamu tidak dapat bertahan lebih dari 100 hari. Tidak peduli seberapa banyak kamu ingin. Lihat cuaca sekarang. Ini dingin. Dingin sekali. Kamu akan langsung membeku jika kamu tidak memiliki aura. Tapi bagaimana kamu akan terus mengedarkan auramu selama lebih dari 100 hari? Tidak peduli seberapa banyak kamu mencoba, 20 hari akan menjadi batasnya. Melihat bagaimana aku tidak menanggapi bahasa kasar, dia sekarang mencoba berbicara secara persuasif. Selain itu, Gongja bertahan lebih dari 100 hari tidak lagi berada di alam kelaparan. Kamu tidak pernah kelaparan selama lebih dari 100 hari, bukan? Karena kamu belum melakukannya, berhentilah bicara. Pernahkah kamu kelaparan seperti itu? Ya, aku mengetahuinya karena aku berlatih puasa di masa mudaku. Aku merasa seperti akan mati kelaparan selama beberapa hari. Tapi setelah beberapa saat, aku bahkan tidak merasa lapar. Ini bukan kelaparan. Ini hanya disiplin mental. Lalu jawabku datar. Aku hanya perlu berpuasa 15 hari. Kemudian terus mengulang hari ke-15. Bai Huryong mendengus. Apa yang kamu katakan? Aku tidak akan makan apapun selama 15 hari. Aku akan bertahan sampai rasa laparku memuncak. Kemudian aku akan bunuh diri untuk tetap tinggal di hari ke-15. Tingkat kelaparanku tidak akan berubah. Aku melihat Bai Huryong. Aku ulangi sampai 112 hari seperti itu. Bagaimana kedengarannya? Aku tidak akan kehabisan aura. Aku akan terus merasa lapar. Itu solusi yang tepat. Kamu orang gila. Bai Huryong tercengang. Hanya belajar dariku. Jangan mengambil guru yang aneh sebagai gurumu. Sudah kubilang, seni bela diriku lebih unggul. Jika kamu benar-benar membutuhkan seorang guru, kamu dapat belajar dariku. Apa sih yang membuatmu melakukan hal gila itu? Aku akan mempelajari seni Heavenly Demon dengan sempurna. Hatiku terbakar. Apakah kau tahu kenapa Heavenly Demon kehilangan harapan di dunia? Apakah kamu tahu kenapa dunia ini, The Chronicles of Heavenly Demon, berakhir? Itu karena dia merasa hidup lebih lama itu tidak ada artinya.
Ketika Murim Lord sedang terbaring di ranjang sakitnya, Heavenly Demon bergumam pada dirinya sendiri, seluruh dunia menjadi kosong. Itulah akhirnya, jika dunia adalah sebuah buku, itu adalah kalimat terakhir yang tertulis di halaman terakhir, bahwa itu semua tidak ada artinya. Bahkan jika orang terus berbicara, tidak ada kata-kata yang penting. Bahkan jika orang pindah kemanapun mereka pergi, tidak peduli apa yang mereka rasakan, tidak ada yang berarti. Bahkan jika ada ratusan baris setelah kalimat itu, bahkan dengan ribuan baris deskripsi, itu tidak berhasil. Itu sama seperti selembar kertas putih, kemudian novel itu mati, dan dunia pun mati. Itu akan binasa. Itulah yang dimaksud pustakawan dengan penghentian serial. Tapi aku tidak ingin dunia ini binasa seperti itu. Aku tidak ingin Heavenly Demon berakhir seperti itu. Sangat mudah untuk hidup sambil menghindari sesuatu. Aku melihat keluar gua, ada lapangan bersalju putih. Katakanlah aku memiliki keterampilan seperti preman. Aku yang terhebat. Jika aku menang, aku memenangkan segalanya dengan keterampilan. Hunter yang lebih rendah dariku seperti itu hanya karena mereka idiot. Aku tidak peduli dengan para idiot. Jadi aku hanya memilih panggung yang nyaman untuk aku targetkan. Tidak peduli apa yang terjadi. Aku menertawakan mereka. Aku meremehkan mereka dengan aku mengedarkan aura ke seluruh tubuhku, masih dalam posisi lotus. Memang terlihat keren, aku akui. Lalu aku mulai. Dan meski sinisme itu sendiri tidak kekanak-kanakan, orang yang hidup sambil bersikap sinis itu kekanak-kanakan. Aku mulai membuat diriku kelaparan. Keadilan itu kekanak-kanakan. Tapi orang yang hidup adil tidak kekanak-kanakan. Aku kelaparan selama sehari. Aku juga manusia. Aku harus hidup. Aku kelaparan selama 2 hari. Kemudian jawabnya jelas tentang bagaimana aku harus hidup. Aku kelaparan dan kelaparan lagi. Itulah lanjutan manhwa SSS Suicide Hunter. Mohon maaf jika ada salah kata. Tapi jika kalian suka, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini supaya semakin berkembang.